Bu, Ibu, kalau ada korupsi 30 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati 30 miliar. Iya toh? Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Jangan pilih bupati karena kau disogok. Para calon bupati, jangan sogok rakyatmu. Para rakyat, jangan peras calon bupatimu. Kau ketawa baru ke semua pelakunya. Ibu-ibu majelis taklim juga sekarang sudah money politik. Pak, gampang Pak, kami ada majelis taklim, anggotanya 400 orang Pak, gampang kami arahkan, tapi tolong belikan baju seragam. Pilkada bulan 11 yang akan datang, jangan kau terima uang sogok. Bisa? 100 orang. Bisa? 400 orang. Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau mereka ingkar janji nanti di bulan 11, buat hidupnya menderita dunia akhirat. Amin. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Jangan dulu baru PJ, kasihan. Ya kan? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, kencang betul. Mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, PJ, semua mati. Yang berarti bukan mati masalah kita. Kenapa? Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Jadi yang jadi masalah bukan mati. Apa yang jadi masalah? Bagaimana kondisimu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ke Denpasar selingkuh, makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut, mati kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, hobi suka senang memakan barang haram. Salah satu makanan haram yang baru kita lakukan adalah menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Wane piro. Bu, Ibu, dengar ini yang sudah terima uang serangan fajar. Saya kan kemarin ceramah-ramah, haram serangan fajar, itu sogo, jangan diterima, haram hukumnya. Dia ganti serangan fajar. Apa dia bilang? Ini bukan serangan fajar, ini sedekah subuh. Bu, Pak,
Yang sudah terlanjur terima 300.000, kalau kalian mau diampuni Allah, kembalikan uangnya caleg. Terutama yang kalah. Sudah habis Ustaz. Kalau sudah habis, maka Nabi menginformasikan bagi mereka yang sudah terlanjur makan uang haram, hanya satu solusinya, api neraka yang bisa mencuci perutnya. Bu, Ibu, kalau ada korupsi 30 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati 30 miliar. Iya toh? Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Ibu, saya tanya Bu, kaya enggak menerima 300.000? Kaya tidak? Nah, bapak-bapak, miskin tidak menolak 300.000? Miskin tidak? Tidak. Tapi yang pasti, kalau kau terima 300.000 itu menentukan masa depan bangsa dan negaramu, terutama kabupaten tempatmu cari nafkah. Kalau Bapak Ibu nanti nih masih ada nih serangan fajar di depan. Bulan 11 yang akan datang, kita akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak, termasuk di kabupaten kita ini. Jangan pilih bupati karena kau disogok. Para calon bupati, jangan sogok rakyatmu. Pak rakyat, jangan peras calon bupatimu. Kau ketawa baru ke semua pelakunya. Ibu-ibu majelis taklim juga sekarang sudah money politik. Pak, gampang Pak, kami ada majelis taklim, anggotanya 400 orang Pak, gampang kami arahkan, tapi tolong belikan baju seragam. Itu uang sogok semua itu. Kalau kalian cinta kepada Kabupaten Kelungkung, pilkada bulan 11 yang akan datang, jangan kau terima uang sogok. Bisa? 100 orang bisa, 400 orang bisa. Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau mereka ingkar janji nanti di bulan 11, buat hidupnya menderita dunia akhirat. Amin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada. Ini politisi kalau mau dicoblos, penampilannya kalah ustadz. Andai saja belum pencoblosan, itu caleg pasti datang semua ini malam acara ini. Tapi karena sudah dicoblos, hilang lagi. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Kalau polisi, kalau majelis ulama bikin tabligh akbar, biasa, memang kerjanya itu. Kalau remaja masjid bikin tabligh akbar, tidak istimewa, memang tugasnya seperti itu. NU Muhammadiyah bikin tabligh akbar, itu tidak spesial. Kenapa? Memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau Kapolres bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa.
Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau Pak Polisi mati, siapa bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi rakyat, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi supaya naik pangkat jabatannya. Ya, terima kasih Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, Tuan Guru kita Habib, dan hadirin hadirat semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, tidak ada gunanya menghadiri acara malam ini kalau kita masih ada musuh. Halal bihalal tiap tahun, taraweh tiap malam setiap Ramadan, tapi depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, belakang rumahnya bertengkar gara-gara got, sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara pagar, sebelah kirinya bertengkar gara-gara binatang ternak. Orang Islam seperti itu bangkrut kau nanti di akhirat. Coba lihat itu bertetangga, Bu. Kata Nabi, kalau kalian bertetangga, mau dia muslim maupun dia non muslim, kalau dia bertetangga, bapak Islam, sini tetangga kanan non muslim, ada pagar sini, bapak tanam mangga, lalu mangganya bapak nyebrang dahan rantingnya, maka yang nyebrang pagar tetangga bukan miliknya bapak, meskipun pohonnya di tanah bapak, tapi yang nyebrang miliknya tetangga. Dia mahasiswa tanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Itu lain lagi urusannya. Ayo, Muslim sudah tidak usah diajari tentang toleransi. Waktu Umar bin Khattab menaklukkan sekarang namanya Palestina, datang pendeta. Waktu itu masuk waktu asar. Ya, Umar bin Khattab, presiden waktu itu Umar. Kata Umar, tunjukkan di mana saya baik sholat. Kata Pak Pendeta, kami sudah sediakan gereja, silakan sholat di gereja. Apa kata Umar? Terima kasih. Sebenarnya saya sengaja supaya keringat saya bisa cepat selesai. Ya, kata Umar, bukan saya tidak mau sholat di gerejamu, cuma kalau saya sholat di gereja, nanti umat dan sahabat saya ambil gerejamu karena dianggap rumah ibadah. Itulah Islam. Lalu sebelum Umar bin Khattab meninggalkan Palestina, Umar bin Khattab pidato, tidak boleh menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, tidak boleh ganggu rumah ibadah mereka, tidak boleh kau hancurkan patung-patung mereka. Siapa yang mengganggu mereka, maka saya musuhnya. Alhamdulillah. Maka halal bihalal itu saling memaafkan. Halal bihalal itu menyambungkan persaudaraan. Dalam Islam, persaudaraan itu sangat diwajibkan dipelihara. Sehingga Nabi Al-Quran mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibadah sholat saja, Pak, kalau tidak bersatu bayangkan kacaunya. Sholat. Itulah sebabnya kita wajib memelihara persaudaraan. Nah,
Sekarang, bagaimana cara menyambungkan silaturahmi? Satu, memaafkan. Tadi yang dibaca Qari'ah kita, Ali Imran ayat 134, cara menyambungkan silaturahmi yang pertama paling efektif menurut Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mengeluarkan sedekah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Pak PJ Bupati marah-marah sama staf Satpol PP. Ada Satpol PP di sini. Polisi setengah. Marah-marah masalah Satpol PP. Pak Bupati marah-marah. Kamu kok caramu kerja begini? Menggusur tidak memanusiakan. Boleh kau terapkan undang-undang daerah, tapi jangan kau hina rakyat. Ini kau salah. Selesai marah 1 jam, Pak Bupati sebelum keluar Pak Satpol PP, sini deh. Yang tadi itu jangan bawa hati ya. Saya mau lihat kau kerja dengan baik. Ini ada 300.000. Beli pulsa. Langsung Pak Satpol bilang, siap Pak. Bapak besok marahi lagi saya. Ada 20. Bu, mau baik silaturahmi, sedekah. Mana buktinya? Orang tidak senang, itu namanya dermawan. Ibu saya tanya, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Itu dermawan. Bapak-bapak, senang PJ yang pelit atau dermawan? Senang Kapolres yang pelit atau dermawan? Senang. Apa sedekahnya masyarakat? Sedekahnya adalah jadilah masyarakat yang tidak mengganggu orang lain. Itu sedekah. Apa sedekahnya suami? Cium istrimu. Itu sedekah. Ingat ibu, Nabi setiap mau keluar rumah, dia sedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya istrinya? Kepada istrinya, dia cium jidatnya. Maka ibu mulai besok, kalau suamimu mau keluar, minta sedekah. Pak, sedekah. Sini kau. Itu sedekah. Bu, sedekah. Ingat ya, Pak, kalau bapak tidak mampu memberikan perhiasan kepada istrimu, sedekahilah dia dengan senyum. Sedekahilah istrimu dengan memujinya. Bahkan boleh berbohong untuk menyenangkan hati istri. Wih, makin cantik aja kau sayang. Boleh, padahal bohong, boleh.